Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama wajib kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena banyak sekali nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita sehingga kita pada hari ini diberikan kesehatan, umur panjang, dan kesempatan menghadiri insya Allah majelis yang penuh barokah ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Amin ya robbal amin. Bapak Ibu, saya kemarin sudah menyampaikan bahwa hari-hari bahagia itu selalu diawali dengan syukur. Betul? Kalau ibu ingin bahagia, bapak-bapak ingin bahagia, kita ingin bahagia, maka awalilah hari-hari dengan syukur. Karena syukur itu hanya untuk mendatangkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu hanya untuk orang-orang yang bersyukur. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukurlah untuk bahagia. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Alhamdulillah diberikan umur panjang, disyukuri. Insya Allah nanti umurnya semakin panjang. Alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah, insya Allah kesehatannya semakin dijaga, ditambah. Alhamdulillah dapat rezeki banyak atau sedikit tetap disyukuri, nanti Allah akan menambahnya. Alhamdulillah punya istri, Pak. Wah, ini bahaya ini kan. Tambah istrinya buatan ya, maksudnya alhamdulillah punya istri, nanti istrinya semakin solehah, Pak. Nonton, Pak. Bapaknya semangat banget, aminnya nanti. Nanti nggak boleh sama ibu-ibu Aisyah ini. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu-ibu, hari ini kemarin saya dihubungi oleh Ibu Umu untuk mengisi pengajian ini. Sepertinya kemarin belum lama begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini nanti kita ngaji bersama-sama, nggih, Bapak Ibu, nggih. Sebelumnya tadi dipesenin kita ngaji rumiyin surat favorit mawon. Pak, surat favorit, Pak. Trikul. Tri itu bahasa Inggris, tiga, kul itu tiga kul, ya. Diawali dengan kulhu, al-falak, anas. Hafal toh Bapak Ibu? Apa? Oke, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim.
tiga surat ini Bapak Ibu disebutkan dalam tafsir At-Tabari, ini adalah obat yang digunakan oleh Rasulullah setiap Rasulullah tidak enak badan. Jadi Rasulullah itu melakukan ruqyah syar'iyah yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan membaca trikul ini Bapak Ibu itu sunnah, bahkan dianjurkan setiap pagi dan petang. Pagi itu yang mulai habis subuh. Kalau tadi habis subuh mboten sempat maos wau, mboten sempat membaca, ya sekarang. Sama petang itu mulai habis asar Bapak Ibu. Habis asar sampai habis maghrib atau sebelum maghrib itu sebenarnya. Nah, itu disunahkan membaca tiga surat ini Bapak Ibu. Apalagi hari Jumat. Hari Jumat ditambah kafi. Mau tidur ditambah Al-Mulk. Namun tiga surat ini istimewa. Jadi Rasulullah kalau demam, itu Rasulullah membaca tiga surat ini 3 kali, Qul Hu, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, kemudian ditiupkan di telapak tangan, ditiup, kemudian diusapkan ke seluruh muka, wajah, tangan, dan seluruh tubuh yang tampak ini diusap. Itu Rasulullah. Hadisnya sahih hadisnya. Sampai suatu ketika Rasulullah demam, waktu Rasulullah menjelang mau wafat, Rasulullah sudah tidak mampu lagi untuk mengusapkan ke seluruh tubuh. Rasulullah minta istrinya dibacakan trikul tadi, diusapkan ke seluruh. Jadi udah nggak pakai itu lingu blengke apa itu? Ya, yang kadang anak bayi demam dikasih itu, dikasih peniti, dikasih apa gitulah. Itu udah nggak ada. Jadi Rasulullah pakai itu. Udah baca ini. Anak saya juga sama. Setiap habis maghrib itu udah wajib saya pangku sambil saya bacakan Al-Mu'awwizat. Al-Mu'awwizat itu kulhu Al-Falaq, An-Nas. Kalau Al-Mu'awwizatain itu An-Nas, Al-Falaq. Sangat dianjurkan. Dan itu ngusir jin, setan. Rasulullah pernah disihir, itu sembuh menggunakan An-Nas dan Al-Falaq. Jadi Al-Nas sama Al-Falaq menikah Bapak Ibu. Ini kok malah ngomongkan An-Nas sama Al-Falaq ini. An-Nas sama Al-Falaq menikah turun itu bersamaan. Nanti kapan-kapan kita bahas tafsir surat trikul ini. Turun bersamaan ketika apa? Ketika Rasulullah sedang disihir oleh orang kafir Quraisy. Jadi setiap sihirnya itu ditanam di dalam sumur. Di dalam sumur itu ditindih batu sihirnya. Nah, kemudian dibacakan surat itu, setiap dibaca, itu simpul talinya itu lepas. Setiap mau maghrib dan habis subuh. Karena sihir itu Bapak Ibu, itu mainnya itu sekitar itu. Habis subuh sama sebelum maghrib itu banyak sekali yang berkeliaran nggak kelihatan. Adik saya cowok laki-laki lulusan S2 UII, juara Qori DIY Pak, juara Qori DIY baca tilawah, itu pernah kena sihir sampai muntah darah. Itu tahun 2019, belum lama. Ya, kayak film Indosiar itu saya kira nggak nyata Pak. Tadi ke rumah saya itu dalam kondisi sakit, terus muntah darah, saya ambilkan ember gitu sama istri. Ternyata dibuat sakit oleh salah satu mahasiswanya, karena mahasiswinya mau ngajak nikah, adik saya nggak mau. Ada ternyata ya, ada. Kemudian saya jadi tahu Al-Falaq, An-Nas, luar biasa. Bahkan yang membuat sakit itu ternyata hafal Quran. Yang membuat sakit itu perempuannya sebulan bisa menghafal 5 juz. Ternyata dia bisa berbuat jahat lewat Al-Qur'annya juga. Itu kapan-kapan kita bahas lagi. Kayaknya malah seneng bahas ini kayak ini. Nah, makanya Bapak Ibu, kenapa sering-sering membaca surat Al-Falaq, An-Nas, Qul Hu, terutama yang punya anak-anak perempuan, punya anak laki-laki. Hari ini DIY sedang berduka cita. UAD kemarin mahasiswanya meninggal ya, ditusuk mahasiswa hukum dari Timur Leste kalau tidak salah. Jadi kita jaga anak kita. Lewat apa? Ya salah satunya lewat doa. Al-Falaq, An-Nas itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya Allah. Makhluknya Allah itu macam-macam, bisa virus COVID-19, bisa demam, bisa kecelakaan, bisa orang yang memfitnah. Nah, ini Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengijabah kita dengan doa tadi nggih. Amin ya rabbal alamin. Temanya Bapak Ibu, hari ini temanya adalah kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Saya mengambil 3 kisah, yaitu pun ngertos dereng
Ampun, semut, laba-laba, lebah. Bapak Ibu ngertos semut? Ngertos, mosok mboten ngertos nggih. Jumlah semut itu seluruh dunia lebih dari 10 triliun katanya. Jumlah semut itu lebih banyak daripada manusia. Konon semut ini sudah hidup sejak zaman dinosaurus. Jadi ketika ada meteor jatuh yang membunuh hewan besar seperti dinosaurus, semut selamat sampai hari ini. Artinya lebih tua daripada manusia. Laba-laba ngertos Bapak Ibu? Laba-laba yang sering di pojok-pojok itu loh. Kalau rumah nggak pernah ditempatin, apalagi itu banyak laba-laba di kolong meja, di kolong amben itu banyak laba-laba. Terus lebah. Lebah itu beda dengan tawon. Lebah itu yang menghasil madu itu loh. Nah itu lebah. Kalau tawon itu yang grogotin kayu itu tawon, ya kan? Itu hampir semua lebah ngentup. Tapi tawon itu nggak akan ngentup kalau nggak diganggu sebenarnya. Nah itulah nanti yang akan kita kupas pada pagi hari ini. Nanti kita buka tanya jawab. Mohon maaf kemarin tidak sempat ada tanya jawab. Di dalam surat Al-Baqarah Bapak Ibu, ini Bapak Ibu datang mengajar ini ikhlas mboten? Bapak ikhlas? Lembut banget Bapak ini. Ada penelitian sebelum ke sini. Orang yang hari-harinya diawali dengan bahagia dan ikhlas itu usianya lebih panjang. Ada penelitian menarik. Ada 3 orang, yang satu gampang cemberut, yang satu gampang ngeluh, yang satu gampang melihat dunia itu negatif. Apa-apa dilihat pesimis. Pesimis itu apa pesimis? Nggak percaya diri. Apa iso toh? Napa saged? Orang-orang seperti itu ternyata 50 tahun kemudian disurvei itu yang hidup tinggal beberapa. Tapi orang yang hidupnya diawali dengan senyum, bahagia, ikhlas, senang, happy, melihat persoalan tuh adanya positif. Insya Allah nanti selesai. Punya hutang insya Allah nanti lunas. Disaur tapi ampun dipikir kemawon. Nah itu ternyata ketika disurvei umurnya sampai 90 tahun. Orang-orang yang mengawali hari-hari dengan bahagia, senyum, tanpa masalah, tidak ada musuh. Kalau ada dimusuhi, dia membalas dengan senyum. Itu usianya diteliti itu Pak, sampai 90 tahun. Sebenarnya kalau ingin panjang umur, gampang ya. Nah, senyum, ramah, ikhlas, jangan marah. Nah, itu panjang umur itu. Sabar, dianiaya, dizalimi, sabar gitu. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ikhlas hari ini, saya juga ikhlas. Bismillah. Di dalam Al-Baqarah itu Allah berfirman di surat 2 di ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat yang nomor 2 ayat ke-26. Innallaha la yastahyi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Saya lanjutkan artinya mawon karena panjang ini ayatnya. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir, yang ingkar, boten percaya, tidak percaya, mereka berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkan oleh Allah sesat, dan dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Nah, jadi apa? Allah mboten segan membuat perumpamaan seekor nyamuk bahkan lebih kecil daripada itu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil ibroh, pelajaran dari situ. Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab Al-Amsalu fil Quran karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Qayyim ini seorang ulama yang ahli Al-Quran. Dia mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu mengandung banyak sekali kisah-kisah perumpamaan dari makhluk-makhluk sebelum kita. Orang-orang sebelum kita, hewan-hewan juga ada banyak. Nah, di situ
Banyak pelajaran yang bisa dipetik sebenarnya kalau kita mampu menggalinya. Nah, cara menggalinya bagaimana? Ya tentu lewat ilmu pengetahuan. Salah satunya lewat ngaji seperti ini. Nah, di dalam kitab tersebut disebutkan kurang lebih ada sekitar 24 nama hewan yang diabadikan di dalam Al-Quran. Mulai hewan darat, hewan laut, hewan amfibi. Amfibi itu yang bisa di darat, bisa di air. Seperti kura-kura. Jadi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu Bapak-bapak, keledai, singa, gajah, ikan, kemudian kuda, burung, ya, bigal. Bigal itu kalau di Indonesia kuda yang kecil kalau Pak, apa? Beda lagi. Kuda poni napa nggih? Napa nggih? Kayak mirip, yang telinganya agak besar. Kemudian anjing, unta, kambing, sapi, belalang, kutu, katak, rayap. Nah, itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan lebah, semut, laba-laba, ular, serigala, itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Babi, kera, nyamuk, lalat. Nah, itu ada sekitar 24 yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Tentu penyebutan ini bukan tanpa maksud, Bapak Ibu. Pasti ada maksudnya. Nah, kita ngambil 3 contoh mawon. Yang paling sering kita temui salah satunya lebah, semut, dan laba-laba. Bapak Ibu, semut itu dalam bahasa Arab disebut namlun. Pernah mendengar surat An-Naml? Nah, itu artinya semut, An-Naml. Nah, semut itu ternyata di dalam Al-Quran hanya disebut 1 kali. Saya tadi nggak sempat ngeprint materinya, karena jam 7 belum ada buka, Pak. Yang kemarin saya ngeprintnya malamnya. Tadi malam saya ngisi ngaji, jadi pulang sampai rumah setengah 10, udah tutup juga fotokopiannya. Mohon maaf, nanti bisa di copy, nanti saya copy ke Bu Umu. Nah, namlun, semut, di dalam Al-Quran itu disebut 1 kali di surat An-Naml, surat yang ke-27, ayat 18. Oh, ini udah kayak anak-anak sekolah, ini udah sambil nulis gitu. Alhamdulillah. Biar enggak lupa ya. Nah, disebutkan dalam ayat tersebut, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhal namlu dukhulu masakinakum. Jadi hingga ketika mereka sampai di lembah semut. Jadi ini kalau dalam beberapa ulama, lembahnya itu ada di Suriah, daerah Syria. Sekarang yang sedang ada perang, ada ISIS. Nah, itu yang negeri-negeri para nabi meniko. Berkatalah seekor semut. Nah, semut itu berkata kepada teman-temannya, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, jadi semut-semut itu minggir ketika Nabi Sulaiman lewat. Nah, itu disebutkan dalam surat An-Naml ayat 27. Kemudian laba-laba dalam bahasa Arab, tadi bahasa Arabnya semut apa? Namlun. Nah, kalau Al-Qur'annya namanya An-Naml, ya, sama An-Namlun. Nah, bahasa Arabnya laba-laba itu Ankabut. Ankabut. Kalau suratnya namanya Al-Ankabut. Nah, temireng nggih? Nah, itu surat yang ke-29 disebutkan di ayat 41. Nggih. Masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut. Kata Allah di situ. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Nanti kita jelaskan kenapa kok rumah laba-laba disebut rumah yang paling lemah. Nanti kita akan tercengang Bapak Ibu. Sampai tadi pagi habis subuh saya buka video-video tentang semut, tentang laba-laba. Itu wah, banyak keheran-heranan saya sampai. Nah, nanti kita bahas bersama. Kemudian tadi yang pertama semut, namlun. Yang kedua apa? Laba-laba, ankabut. Okay. Sekarang yang ketiga yaitu lebah. Lebah itu dalam bahasa Arab disebut nahal.
bukan namel. Nahl. An-Nahl, surat yang ke-16 ayat ke-68. Itu disebutkan tentang lebah. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 18. Wa auha rabbuka ilan nahli anit takhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu Allah mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, di tempat-tempat yang dibikin manusia. Nah, dari situ kesimpulannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semut itu, lebah itu ternyata bikin rumahnya saja atas petunjuk Allah. Semut aja, lebah aja menggunakan petunjuk Allah. Masa kita nggak pakai petunjuk Allah? Kan malu sama lebah. Nah, makanya kalau ada lebah, itu sebenarnya jangan sembarangan diusir. Karena dia bikin rumah di situ atas petunjuk Allah kan. Wah. Tapi kalau bahaya ini gimana Pak? Nah, nanti silakan bertanya. Ya. Kemudian ayat berikutnya, tumakuli min kulli thamarati fasluki subula rabbika dulula. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Itu. Jadi kehidupannya lebah itu semua atas petunjuk Allah. Makannya juga atas petunjuk Allah. Tempuhlah jalan Tuhanmu, itu lebah. Dari perut lebah itu keluar minuman yang disebut madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Masya Allah. Itu lebah. Nah, sekarang kita ungkap karakter sifat dari 3 makhluk ini. Oke, yang pertama semut. Kenapa bahasa Arabnya Pak? Namlun. Ayat berapa tadi Namlun? Tadi dicatat buatan. Ayat 18. Kalau Ankabut 41. Kalau An-Nahl 68. G 68 dan 69. 68 G. Sekarang kita ungkap satu persatu Bapak Ibu. Simbah-simbah, ada simbah-simbah kalau bahasa Indonesia ngertos mboten to? Ngertos mboten Bu Umu iki? Bapak Ibu mawon nggih, insyaallah paham nggih. Nah, bahasa Indonesia mawon nggih, kula kalau pakai bahasa Jawi niku sok kesleo-sleo nanti malah repot. Nah, sifat dan karakter semut yang pertama. Nanti kita ambil hikmahnya. Ada suara klinting-klinting sapi nopo. Oh, pintu. Al-Quran itu Bapak Ibu, Al-Quran itu ternyata tidak banyak menyebut manfaat semut. Tapi banyak menyebut kelakuan semut. Ini menarik. Yang pertama, semut itu ternyata, walaupun nggak disebutkan dalam Al-Quran manfaatnya, hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan, Bapak-bapak, Ibu, itu menunjukkan kalau semut itu membantu penyebaran benih. Jadi kalau tiba-tiba ada benih di mana kok ada tanduran di sini tumbuh nih dari mana, itu kelakuan semut. Nah, karena dia bisa membawa dari jauh kemana gitu. Kemudian semut itu termasuk makhluk yang kompak, pandai bekerja sama. Itu salah satu kelebihannya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran tapi diungkap dengan ilmu pengetahuan. Semut punya sistem peperangan kolektif yang hebat, Bapak Ibu. Kemarin saya baru nonton juga film tentang semut. Jadi semut merah berantem dengan semut hitam. Wah, itu seru banget, filmnya kartun. Wah, saya nonton itu hebat banget. Kompak. Nurut banget sama pemimpinnya, itu nurut banget. Dan dia kerjasamanya hebat. Peperangannya. Makanya semut itu, coba perhatikan, saya di rumah sering makanin semut. Jadi kalau saya makan, semut saya harus makan juga. Nah, jadi di pojok rumah itu saya kasih semut. Di pojok depan, kanan, kiri, sama sebelah rumah itu ada rumah-rumah semut yang sering saya kasih duri atau roti gitu. Tujuannya apa coba? Supaya nggak masuk ke rumah. Nah, ya kan? Kita makan. Kalau saya pulang ke Purwokerto atau ke Lampung, sampai seminggu begitu nggak pulang, itu semut di rumah udah banyak kan? Nah, karena nggak dikasih makan. Makanya kasih makan di luar, biar dia nggak masuk. Jadi yang salah yang
bukan semutnya ya, tapi kita harus peduli kan semutnya. Terus ngasih makan tuh sambil doa. Siapa tahu semut ini mendoakan saya kan, nah, mendoakan kita. Ya Allah, mudah-mudahan yang punya rumah ini rezekinya banyak, sering ngasih makan kita, nah, gitu kan. Nah, siapa tahu, nggih. Nah, kemudian ternyata semut menikah, Bapak Ibu, itu punya sistem perbudakan. Jadi semut itu kalau misalnya semut hitam nyerang semut merah, itu kalau semut merah kalah, telur-telurnya diangkut. Nah, telur-telurnya diangkut, kemudian dibawa ke rumahnya semut hitam, di situ netas, kalau udah netas diperbudak. Itu semut itu. Ada nggak manusia seperti itu? Nah, nanti kita lihat. Semut mengenal sistem peternakan. Canggih juga, bisa nernak ternyata semut itu. Tapi yang diternak bukan semut. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pohon cabai, biasanya ada warna putih-putih atau di pohon itu. Nah, itu ternaknya semut. Jadi semut itu kalau udah waktunya panen diambil sama semut. Itu kan sebenarnya makhluk yang nggak bisa pindah, malas pindah. Jadi kalau udah kering dia mati. Nah, sebelum kering sama semut dipindahkan di tempat yang lembab, nanti supaya banyak nanti dipanen sama semut. Nah, itu semut. Nah, baru tahu nggih? Wah, ini kerjaan semut ini. Cabai saya itu udah tak kasih segala macam tuh masih aja itu. Ya tuh semut ya. Ternyata itu adalah tingkah laku semut. Semut. Nah, semut mengenal sistem peternakan tadi sampun. Nah, semut itu juga pinter banget kalau nimbun makanan. Ya. Bahkan dia bisa menimbun makanan lebih lama daripada usianya. Usianya itu nggak sampai 1 tahun katanya. Tapi dia bisa menyimpan makanan bisa lebih dari 10 tahun. Itu semut. Semut suka merusak, suka merebut, suka mencuri. Ya kan, nggak peduli ini makanannya siapa, udah ambil aja. Ini biasanya ibu di dapur. Yang gulanya dirubung semut segala macam. Kita teh aja Pak ya, kadang teh belum habis diminum sudah ada semut. Semut itu begitu. Kalau cari makan dia sering merusak. Sering merusak. Nggak peduli punya siapa, itu semut. Semut itu bisa mengangkat barang benda yang 100 kali lipat lebih berat daripada badannya. Jadi dia bisa mengangkat tuh yang gede gitu Pak. Nah, itu 100 kali lipat dari tubuhnya. Itu semut. Sendiri bisa, kerjasama juga bisa. Sendiri itu bisa 100 kali lipat besarnya. Nah, tentu yang besi enggak bisa tentunya ya. Tapi yang mungkin yang bukan besi tapi besarnya 100 kali lipat dari tubuhnya. Nah, itu semut. Nah, laba-laba sekarang. Yang kedua laba-laba. Apa sih sifat dan karakter laba-laba? Yang pertama, laba-laba itu tidak rukun antar keluarganya. Itu laba-laba. Saling menyakiti. Itu laba-laba. Apa laba-laba bahasa Jawa ini, Pak? Bombong. Onggo-onggo. Ongge-onggo-onggo. Saya tahunya laba-laba. Suka membunuh satu sama lain, itu laba-laba. Bahkan yang dibunuh itu ada suaminya habis, istrinya ya berarti ya. Suaminya habis hubungan suami istri itu apa bahasa laba-laba? Hubungan suami laba-laba, suami istri laba-laba gitu. Apa bahasanya? Itu kalau suaminya habis ngawini si betina laba-laba, itu dibunuh itu suaminya. Mesti itu, penelitian itu begitu, Pak. Dihabisi suaminya. Ada nggak itu istri menghabisi suami itu? Nah, jadi yang dibunuh itu suami itu dibunuh. Nah, ketika bertelur, menetas, telurnya itu saling sikut-sikutan, desak-desakan, bahkan saling memakan. Itu laba-laba. Ngeri, betul. Ngeri kan laba-laba? Baru tahu kita kan laba-laba. Nah, laba-laba itu antisosial termasuk individual. Sukanya menyendiri, nggak mau kelompok. Ya jelas nggak mau kelompok, nggih wong suaminya aja dibunuh kok. Anaknya dibunuh, dimakan gitu. Nah, tidak memiliki sifat welas asih, itu laba-laba. Ya buktinya pasangannya ada dibunuh. Anaknya dibiarkan, sesama anaknya saling bertikai. Itu laba-laba. Tidak punya kasih sayang, tidak punya welas asih, cinta itu tidak punya. Tidak kompak, suka merebut makanan, tidak suka berbagi, memikirkan diri sendiri, nah itu laba-laba.
laba-laba. Cara hidup seperti inilah yang membuat rumah laba-laba disebut rumah yang rapuh, tidak penuh cinta. Kebaikan dan kerukunan antar anggotanya tidak ada. Nah, sarang laba-laba dapat menyerap apa saja yang meskipun nggak bermanfaat. Ya, ada daun kering lewat, nyantol, ya kan? Pokoknya apa aja bisa nyantol di situ, walaupun nggak dimakan sama dia. Boros. Anten buatan sing manusia yang boros seperti laba-laba, apa aja pengennya dikumpulkan, padahal belum tentu dimakan. Nah, itu laba-laba, Bapak Ibu. Ya. Oke, yang ketiga, lebah. Nah, nanti habis itu kita ambil hikmahnya, kita buka tanya jawab. Al-Quran banyak menyebut manfaat dari lebah ternyata, Bapak Ibu. Yang pertama, lebah itu tidak merusak. Termasuk saat mencari makanan, lebah tidak merusak. Dia hinggap di bunga, dia tidak mematahkan tangganya. Oke, dia cuma mengambil madunya. Bahkan dia membantu penyerbukan antara bunga satu dengan bunga yang lain. Nah, ini bunga beneran nggak? Bukan ya. Kalau palsu nggak mau bunga lebah ya. Lebah tahu asli dan palsu, Pak. Ya, carinya yang asli, yang baik-baik. Itu lebah. Hinggapnya tidak merusak. Ketika diambil madunya, bunganya tidak rusak toh? Itu lebah. Lebah. Kemudian tidak mengganggu makhluk lain kecuali diganggu, Bapak. Ya, kalau ibu-ibu Bapak jintuk lebah atau tawon itu tadi yang sejenisnya, itu bisa jadi kita nyenggol rumahnya. Kemarin ibu mertua di Purwokerto sedang santai-santai di gubuk. Ada namanya kalau di sana itu tawon das. Tawon das itu yang tawon gentong itu loh, yang kayak bulat itu loh. Nah, di gubuk layah-layah gitu habis dari sawah. Kemudian ponakannya datang nyantolin cangkul. Cantolin, waktu nyantolin goyang itunya gubuknya. Nah, itu tawonnya mobal, wah dihentupin itu. Sampai geliang-geliang gitu kan. Itu karena dia merasa terancam, makanya dia ngentup. Kalau enggak, ya enggak. Di rumah saya juga ada. Mungkin di rumah Bapak Ibu ada itu. Ada. Nah, kalau enggak disenggol, insya Allah enggak akan ngentup dia. Itu lebah. Ya, lebah. Kemudian kompak dan pandai bekerja sama. Itu lebah. Jadi dia itu bisa mencari, oh di sana ada bunga. Nanti itu yang mata-mata yang mencari, habis itu dia ngasih tahu temannya, ada sendiri yang ngambil madunya. Jadi bukan dia yang ngambil madunya, ada sendiri yang mengambil madunya. Itu lebah. Kerjasamanya bagus sekali. Kemudian menghasilkan madu, mengambil yang baik dan mengeluarkan yang baik. Itu lebah. Menghasilkan madu, ya, dia mengambil yang baik, mengeluarkan yang baik. Mengambil madu, diambil oleh manusia juga madu, dan manfaatnya banyak. Jadi yang keluar masuk baik, keluar baik. Manusia pun sama harusnya, yang masuk ke perutnya baik, yang keluar dari mulutnya harusnya yang baik-baik. Itu madu, lebah. Membantu penyebaran tanaman, itu lebah. Oke. Nah, sekarang hikmahnya apa, Bapak Ibu? Nah, sifat dan budaya semut, Bapak Ibu, itu adalah sifat yang suka menghimpun makanan. Betul? Dia nggak peduli makanan itu mau dimakan dirinya atau siapa, yang penting dikumpulkan sebanyak-banyaknya, ditimbun sebanyak-banyaknya. Budaya menghimpun makanan adalah budaya semut. Karena ketamakannya menghimpun makanan, Bapak Ibu, binatang ini tadi sudah saya singgung, dia sering berhasil memikul sesuatu yang lebih besar daripada berat tubuhnya. Bahkan makanan yang dikumpulkan bisa melebihi umurnya. Manusia ada nggak yang memiliki sifat seperti budaya semut ini? Dia senang menimbun-nimbun harta, menghitung-hitungnya, nggak mau mengeluarkannya untuk hal yang bermanfaat. Eman. Itu budaya semut. Kita mencari harta banyak itu boleh, tapi harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Semut termasuk binatang yang serakah. Betul? Begitupun manusia. Anten buatan manusia yang serakah, Bapak Ibu. Banyak. Nah, harusnya kita bisa mengambil hikmah dari budaya semut yang tidak perlu kita contoh. Ampun seperti semut. Berarti nanti kalau tetangga kita ada siapa? Semut ya? Nah, gitu. Awas dulu semut. Nah, gitu. Hati semut. Budaya semut, budaya menghimpun makanan, numpuk-numpuk makanan, semut. Nah, kira-kira
Tentu kita tidak mau nggih seperti semut nggih. Ada mboten orang kayak semut? Ada, tapi di sini tidak ada toh? Tidak ada. Kalaupun ada, tidak berangkat ya. Insya Allah mboten nanten nggih. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, seperti halnya semut Bapak Ibu. Laba-laba juga memiliki sifat dan budaya yang buruk. Tadi udah kita singgung sifat dan karakter laba-laba. Nah, laba-laba itu adalah binatang yang tidak memiliki cinta dan kasih sayang, kejam. Kayak Ferdi Sambo tadi. Ya kan? Membunuh, mengorganisir, merekayasa. Nanti kapan-kapan kita bahas ada 4 orang yang dilaknat oleh Allah. Salah satunya yang merekayasa peristiwa. Itu dilaknat oleh Allah. Yang kedua, salah satunya orang yang dilaknat itu orang yang berzina. Desas-desus itu kan diawali dari perselingkuhan, perzinahan, itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada sampai pembunuhan seperti itu. Sekelas jenderal bintang 2, masa nggak canggih membunuh orang? Ya, saya kadang goyon-goyon coba konsultasi dulu ke kita gitu ya. Ya kan paling gampang coba diajak naik helikopter. Ya ini bukan ngasih ide loh Pak nggih. Bukan ngajarin loh ini ya. Naik helikopter, pura-pura lagi latihan lah gitu di Magelang yang di hutan sana, terus disenggol gitu kan. Jatuh. Nanti beritanya kan kecelakaan. Sedang latihan, nggak ada CCTV toh. Misalnya gitu, kalau di pesawat ada ya dimatiin dulu atau ya kecelakaan atau tembak-tembakan di hutan latihan, ada yang satu nembak dar gitu kan. Nah ini di rumah istrinya terlibat lagi. Masya Allah. Ini Abu Jahal sama Abu Lahab ini. Ya, Abu Lahab sama istrinya kan begitu. Abu Lahab sama istrinya. Jadi Bapak Ibu, Abu Lahab sama istrinya itu, sama anaknya, sekaligus menantunya itu jahatnya luar biasa pada Nabi. Menantunya Abu Lahab, kita keluar sebentar ya dari tema. Menantunya Abu Lahab, saya izin berdiri. Menantunya Abu Lahab itu, kalau ada tulang unta kering ini Pak, tulang unta itu diremuk, tok diremuk gitu lembut, sampai seperti garam. Nah, ketika Rasulullah mau ke masjid, misalnya masjidnya di sana, Rasulullah jalan dari sana, kelihatan dari jauh, itu Muhammad itu. Kemudian menantunya Abu Lahab tadi, itu ngambil remuan tulang tadi. Nah, nanti kalau Rasulullah udah lewat, angin itu kan bertiup dari barat ke timur. Nah, diginiin tuh. Supaya apa? Supaya menimpa wajahnya Rasulullah. Istrinya Abu Lahab kemana-mana kan bawa duri katanya, membawa kayu bakar istilahnya, itu memfitnah, masang duri-duri supaya Nabi Muhammad nginjek duri. Jahat. Anaknya sama, anaknya Abu Lahab itu kalau Rasulullah sedang sholat, itu dalam hadis kan disebutkan Rasulullah pernah nggak bisa bangun dari sujud. Kenapa? Karena dikasih brodot unta. Saking beratnya nggak bisa bangun, nah istrinya Rasulullah, Aisyah itu bantu ngelepasin, ngambilin. Suami jahat, istri jahat, menantu jahat, anak jahat. Itu Abu Lahab. Masya Allah. Ada nggak keluarga Abu Lahab? Abu Lahab. Tadi Sambo itu keluarga Abu Lahab. Suami, istri, dan dudanya itu, Masya Allah. Kemarin ditambah 6 polisi sudah dipecat. 6 polisi. Masih ada 8 lagi yang mau dipecat juga. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan tidak ada keluarga Abu Lahab. Keluarga semut, keluarga laba-laba, mudah-mudahan jangan sampai ada. Keluarga yang tega membunuh. Ya, kalau membunuh, kalau dia jenderal bintang 2, udah canggih kan seperti tadi. Atau dia membunuh sendirilah di tempat yang mana gitu. Kalaupun ketahuan, nanti biar saya yang dipenjara. Jangan istri saya ikut di penjara. Karena anaknya ada yang 1,5 bulan. Ya, 1 tahun 5 bulan. Anaknya 4. Nah, sekarang yang kasihan yang di Magelang, yang di Taruna itu. Yang masih menempuh pendidikan SMA Taruna kalau nggak salah. Kasihan banget, kasihan. Ini ujian. Tragedi kemanusiaan di negara, di negeri yang katanya anti radikalisme. Yang pemimpinnya menyerukan anti radikalisme, justru menampilkan aksi radikalisme. Katanya anti terorisme, ternyata dia pelaku terorisme. Ini pelajaran bagi kita semua. Kita tidak mengomongkan kejelekan, tapi kita mengambil ibrah pelajaran.
Itu ya, itu laba-laba, tidak punya sifat kasih sayang. Padahal dalam Al-Quran disebutkan, barang siapa yang membunuh satu nyawa, maka Allah akan menghukumi seolah-olah dia membunuh seluruh nyawa. Barang siapa yang melindungi satu nyawa, Bapak Ibu, itu oleh Allah dihukumi, dia seolah-olah melindungi seluruh nyawa. Jadi kalau ada orang yang membunuh orang, berarti dia bagaikan membunuh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Begitupun sebaliknya. Nah ini harusnya Verdi Sambo dan kawan-kawan ikut ngaji di rumahnya Bu Umu dulu ini ya. Enggak jadi peristiwanya ya. Nah yang terakhir, lain halnya dengan dua binatang tadi. Ya, semut dan laba-laba. Lebah paling berbeda. Laku geraknya senantiasa berdasarkan petunjuk Allah. Manusia yang meniru lebah, Bapak Ibu, itu hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Lebah saja memilih tempat tinggal menggunakan petunjuk Allah. Bapak Ibu yang belum punya rumah misalnya, atau mendoakan anaknya, ya Allah tempatkan anak saya di tempat yang Kau ridhoi dan Kau berkahi. Bukan yang kita inginkan, tapi yang Allah pilihkan. Bukan kita yang milih, tapi Allah yang milih. Saya kalau ngajari istri begitu. Jangan minta sesuai yang kita inginkan. Belum tentu yang kita inginkan itu baik di mata Allah. Maka minta yang Allah ridho. Caranya seperti itu. Nah, banyak kelebihan lebah yang tadi sudah kita sebutkan. Dan manfaatnya juga banyak. Maka orang yang banyak manfaatnya itu ya seperti lebah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Salah satu orang yang terbaik adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Bapak Ibu, saya khawatir kalau hari-hari kita ini tidak ada manfaatnya. Tujuan kita hidup dunia damel nopo. Maka kata Zakir Naik itu, yang ulama terkenal yang hafal 5 kitab suci, kalau kita tidak mau melakukan amar ma'ruf, tidak ada manfaatnya, siap-siap kita diganti dengan umat yang lain. Jangan sampai kita hari-harinya nggak ada manfaatnya. Sebaliknya malah menebarkan masalah, fitnah, gitu, gunjing, ghibah, dah bahaya itu. Nah ini dicontohkan oleh Allah. Maka orang yang baik itu dalam hadis disebutkan pertama orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Yang kedua, ini saya bukakan, orang yang baik itu yang panjang usianya dan baik amalnya. Kemudian orang yang baik itu khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku, kata Nabi. Kita kadang ramah sama orang lain, sama keluarga sendiri nggak ramah. Kita kadang sama keluarga lain tuh perhatian banget sama orang lain, sama keluarga sendiri kita tidak perhatian. Padahal kata hadis Nabi bahwa orang yang baik itu salah satunya yang baik terhadap keluarganya. Kemudian orang yang baik itu, nah ini hadisnya banyak tapi sedikit saja saya contohkan. Orang yang mau memberi makan kepada orang lain. Khairukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik kalian adalah yang memberikan makanan. Kayak lebah tadi. Dia mau untuk memberikan makanan, bahkan untuk manusia. Madu itu harganya mahal. 1 liter bisa 150 sampai 200 ribu itu 1 liter. Itu lebah. Kemudian orang yang baik, nah ini mudah-mudahan tidak tersinggung. Khairukum ahsanukum qadha'a. Nah, apa artinya itu? Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Nah, siapa ini yang punya hutang nih? Nah, sebaik-baik manusia adalah yang mau membayar hutangnya. Apalagi tepat waktu. Itu termasuk orang yang khair, yang baik. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Itulah Bapak Ibu dari kisah lebah, laba-laba, dan semut. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh, pelajaran dari 3 binatang yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi semut, budayanya menumpuk, menghimpun makanan, dihitung-hitung, pelit, medit, bahil,
dan kawan-kawannya itu. Nah, itu semut. Kalau yang kedua itu apa tadi Ibu? Laba-laba, tidak punya sifat kasih sayang, kejam, nggak peduli itu siapapun, jangankan orang lain, pasangannya sendiri dihabisi. Ada mboten itu pasangan yang menghabisi pasangannya? Ada ya. Di Bantul tuh ada anak yang jual seluruh perabotannya demi perempuan yang baru dikenal 1 bulan itu. Ya kan? Sama anaknya, sama ibunya dilaporkan polisi. Nah, mau dipenjara, tapi dikasih saran ibunya, udahlah Bu, ini kan anak sendiri, dicabut mawar laporannya. Akhirnya dicabut laporannya, anaknya bebas, sampai rumah jual lagi. Gagang pintu dijual, jendela dijual, genteng dijual, demi perempuan yang baru dikenal 1 bulan, daerah Jawa Timur. Padahal ibunya sudah mengandung 9 bulan, ngasih ASI 2 tahun. Kalau dia pup, pipis, diwawiin. Kalau lapar, disuapin. Nah ini perempuan yang belum berjasa, udah dikorbankan semuanya, hartanya untuk perempuan yang baru dikenal. Belum tentu dinikahi kan? Masya Allah. Itu, laba-laba itu. Ya, nggak tahu terima kasih sama orang tua, malah melawan orang tua. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Kalau disuruh milih, kita milih yang mana? Laba-laba. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Oh lebah, Pak nurut aja tadi. Nah, oh enggak. Semoga kita termasuk seperti lebah. Keliru laba-laba. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah-salah itu kehilafan saya mohon dimaafkan. Monggo kalau ada tanya jawab. Nah, tanya jawab Ibu. Oke, silakan. Jawab kemarin ada kok nggak ada tanya jawab monggo. Tadi dari belakang sudah ada yang angkat-angkat mau tanya. Ini dulu tadi. Saya ke belakang. Oh, nggih. Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan pertama itu masalah semut ya Pak ya. Iya, semut. Saya pernah dengar itu kalau membunuh semut itu tidak boleh. Padahal di tempat saya itu banyak sekali Pak semut. Terus pernah dengar juga semut itu membawa berkah, itu benar atau enggak gitu. Itu terus ya itu tadi membunuh semut itu boleh atau tidak gitu aja. Sekian pertanyaan dari saya. Oke, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun pangapunten niki namung boten pertanyaan, namung nyuwun penjelasan ingkang nika wau orang-orang yang dilaknat oleh Allah nika tadi bilangnya 4 baru 2, mohon dilengkapi jadi 4. Padahal sengaja yang 2 nggak saya kasih tahu. Astagfirullahaladzim. Biar bisa diundang lagi ke sini gitu loh. Biar ngaji lagi. Ya, nanti biar lebih nanti saya isi Allah. Ada lagi? besok kesini lagi lain mas anu. Nanti saya singgung enggak tema apa-apa. lagi. Kayaknya udah bagus kok. Nanti saya jawab. Sebelah sini nggih. Ngendika asmanipun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, nami kula Buningrum. Badhe nyuwun pirsa menika bab laba-laba. Ya, saya mungkin saya langsung ke bahasa Indonesia biar. Laba-laba itu kan kadang kita bersih-bersih rumah itu banyak sekali rumah laba-laba banyak. Itu boleh tidak kita rusak ya atau dibersihkan, atau kadang kita kalau tidak dibunuh nanti begitu lagi laba-laba itu.
Juga seperti tadi yang ditanyakan semut itu, memang di rumah itu juga banyak semut. Kadang disemprot pakai baygon atau apa itu, bagaimana pendapat itu untuk itu boleh atau tidak, itu saya yang ingin ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga dulu nih Bu. Itu dulu monggo Pak. Ini kayaknya kurang sensitif. Forum mereka mana? Yang pertama semut. Bolehkah kita membunuh semut? Gitu. Boleh mboten? Boleh mboten Pak? Boleh itu bahasa Arabnya mubah. Mubah itu dibunuh boleh, tidak dibunuh boleh. Nah, tidak ada satupun dalil, baik Al-Quran mau hadis, yang menganjurkan atau melarang membunuh semut. Nah, pertama saya ulang, tidak ada satupun dalil yang menganjurkan atau melarang membunuh semut. Artinya apa? Sifatnya mubah. Mubah itu fleksibel. Kalau memang itu mengganggu, berbahaya, berarti boleh kita singkirkan. Kalau di dalam ilmu sufi, Pak, jangankan membunuh semut. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu. Di tingkatan sufi, kalangan tasawuf itu jangankan membunuh makhluk. Kalau ada orang meres anduk, itu ada santri meres anduk, sama kiainya itu stop, jangan diperes terlalu, nanti kasihan anduknya nangis kesakitan. Nah, itu dalam ilmu tasawuf, Pak. Iya, apalagi ini semut. Mbah Maimun Zubair, mireng ya, yang punya pondok pesantren besar, termasuk pendiri P3, yang kemarin wafat di Mekah. Itu pernah bilang, kalau kamu minum teh, kemudian di dalam teh itu ada semut yang masuk, kamu ambil menggunakan jari kamu, kemudian kamu taruh di ujung meja, dengan begitu semut akan selamat. Siapa tahu dengan begitu Allah akan menurunkan rahmatnya untuk kamu. Lah kalau kita dicek, diusek-usek, wah gitu kan, ya pites sudah gitu kan, Masya Allah itu. Tapi tidak ada dalil yang mengharamkan atau menganjurkan. Yang boleh dibunuh ada dalilnya itu 7. Ular, kalajengking, cicak. Nah, cicak itu sunnah, bahkan hadisnya sahih dan 100 kali lipat pahalanya. Siti Aisyah itu punya cambuk sendiri untuk membunuh makhluk-makhluk itu. Tapi membunuhnya harus pakai etika juga. Tidak boleh ditusuk, ini tusuk gitu, belum mati tusuk gitu. Sekali pukul itu, tok gitu loh. Nggak boleh dikit-dikit disiksa gitu, nggak boleh. Ya biar rasain loh, kapok rawe, kapokmu kapan, nggak boleh. Ya udah langsung tak gitu. Kayaknya nyembelih kurban itu membunuh makhluk yang dianjurkan berat itu pakai etika. Ini membunuh orang aja ditembak sampai 5 kali. Brigadir Joshua itu padahal ditembak sekali, dadanya aja meninggal itu. Sampai 5 kali itu peluru yang sampai di sini, dada, di leher. Itu kejam banget itu. Masya Allah. Membunuh semut aja, membunuh cicak ada etika. Terus ular, burung gagak yang irinya putih, nah itu ada hadisnya boleh dibunuh. Bulung Raja Wali, mungkin itu yang merusak ya. Kemudian berapa? Udah berapa? 5. Ular, kalajengking, cicak, gagak, Raja Wali, tikus. Nah, tikus itu boleh dianjurkan untuk dibunuh. Terus apa lagi ya? Tekek nggak ada hadisnya. Mungkin tekek nggak tahu sama dengan cicak nggak beda ya. Nggak ada hadisnya. Saya kebetulan S1, S2, S3 saya jurusannya hadis. Saya belum mendengar hadis tentang tekek itu. Enggak masuk. Saya lupa yang ketujuh ya. Yang ketujuh saya lupa, mohon dimaafkan. Kecoak juga saya belum menemukan hadisnya. Ya, tapi masuk kayak semut tadi gitu, Pak. Sama dengan laba-laba. Jawabannya sama dengan laba-laba, fleksibel, mubah. Kalau memang dirasa mengganggu ya dibersihkan. Tapi membersihkannya dengan yang sopan lah. Dengan sopan, tidak harus dibunuh. Saya cara membersihkan semut, saya ngajarin istri kadang-kadang dipel aja gitu. Saya punya peliharaan semut pas di bawah tiang kayak gitu. Saya seneng kalau dari kecil saya seneng kalau ngasih makan semut gitu. Jadi kalau ada semut, ada lubangnya itu sama istri itu tiba-tiba udah dikasih kapur yang untuk semut itu loh. Habis itu semutnya pada gelempang-gelempang gitu kan. Ya Allah, sedih saya tuh.
saya jelaskan, semut itu termasuk yang siap pernah berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman, membantu Nabi Sulaiman itu semut. Hati-hati itu semut. Ya, jangankan semut, anduk tadi aja diperes, stop, jangan nanti kesakitan anduknya. Apalagi ini semut. Artinya apa? Kalau dengan semut kita nggak berani membunuh, kayak kita menghargai nyawanya semut, apalagi yang lebih besar nyawa manusia. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, itu hikmahnya. Kemudian Ibu tadi, orang yang dilaknat oleh Allah, tadi sudah disebutkan orang yang memberikan kesaksian palsu atau merekayasa peristiwa, orang yang berzina juga. Kemudian adalah orang yang menggeser batas tanah. Itu ada hadisnya, sahih hadisnya. Orang yang menggeser batas tanah itu dilaknat oleh Allah. Kalau Allah udah melaknat itu udah jaminannya neraka, bukan surga. Hati-hati, walaupun satu jengkal, barang siapa yang mengambil tanah saudaranya, tetangganya satu jengkal, maka nanti di akhirat akan dikalungkan 7 lapis bumi. Itu hadisnya. Tetangga saya di Lampung, Sumatera, Kumu, itu ada, mohon maaf, kita ambil pelajaran, saya nggak sebut namanya. Dia meninggal, saya juga takziah waktu itu. Dia itu mengatakan setiap hari geser batas. Jadi batas, ini misalnya batasnya nggih, itu digeser dikit-dikit, yang sebelah sini punya dia, yang sebelah sini punya orang. Tiba-tiba batasnya ini udah di sini. Jadi diambil satu cangkul. Jadi kalau digaris jadi gini, saya belok gini. Misalnya 1 meter kali 20 meter, ayo, udah berapa itu? 1 jengkal aja dosanya luar biasa. Apalagi itu bermeter-meter. Maka jangan menggeser patok batas, hati-hati. Lebih baik lebih kurang. Bangun pun sama. Saya ngasih tahu kalau bangun rumah ada batas, jangan pas batas, lebihkan, turahi sedikit. Jangan mungkin punya saya gitu. Takutnya kalau dekat batas, kalau ada yang keserempet 1 jengkal 1 senti aja nanti dimintai pertanggungjawaban. Nah, gitu Ibu-ibu. Mantan, ada lagi pertanyaan? Yang keempat, orang yang dilaknat Allah. Kok tak mikirin? Oh, gampang lali ya, habis selesai. Iya, termasuk yang berzina tadi. Nomor 2, sejak nulis disertasi, Pak. Ini agak error, Pak. Sejak nulis S3 itu agak berat. Itu PR ya? Bukan, mendolimi pasangan. Ya, mendolimi pasangan itu termasuk, kalau Allah itu mengkhianati Allah termasuk syirik. Makanya Allah itu kalau diduakan, itu termasuk golongan yang tidak bisa diampuni dosanya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan bisa mengampuni dosanya. Sama, barang siapa yang mengkhianati kita suka susah memaafkannya. Betul? Nah, mulutnya, ya saya maafkan, tapi demi anak-anak kan, goresannya dalam banget. Nah, makanya kalau Bapak Ibu sering berantem di rumah karena masalah makanan, karena masalah naruh sepatu nggak pada tempatnya, berantakan, itu biasa, itu bisa disembuhkan. Berantem, berdebat karena beda pendapat itu bisa disembuhkan. Tapi berantem karena pengkhianatan, naudzubillah min dzalik, susah sekali dibetulkan. Seperti Allah, kalau Allah sudah dikhianati, sudah disekutukan, Allah susah sekali membuka pintu maaf. Makanya Allah memasukkan orang-orang yang menyekutukan Allah termasuk golongan 10 dosa besar yang susah diampuni. Sama konteksnya dengan kita toh. Nah, kalau dikhianati, mulutnya bisa memaafkan, tapi hatinya susah. Makanya kalau saya ngasih parenting pranikah Bu Umu, berantem dalam rumah tangga itu biasa. Asal jangan berantem karena pengkhianatan. Makanya jangan memancing api. Oke? Jangan coba. Karena setan itu selalu yuwaswisufi, membisikkan, menggoda, mengganggu dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu setan. Ayo kita yang setia. Ayo kita yang mentauhidkan pasangan kita. Mentauhidkan pasangan kita itu ya setia dengan satu pasangan. Supaya apa? Ya supaya kita masuk surganya Allah. Selamat dunia akhirat. Ada lagi pertanyaan? Oh, nggih.
Waktunya udah lebih 2 menit di jam saya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Fase-fase kehidupan ini adalah bapak masih punya barangkali kita dianu lagi. Oke, siap. Mungkin di pertemuan berikutnya ini saya udah lupa sebelum pandemi nggih. Sebelum pandemi saya menampilkan ngaji pertama sama almarhum Pak Dim itu. Oke. Di sini juga pernah saya bawa itu. Itu memang fase kehidupan manusia yang akan dilalui. Jadi kalau hari ini kita ada di fase yang ketiga. Yang pertama fase alam roh, fase kandungan, alam dunia. Habis alam dunia kita menginjak fase yang keempat, alam barzakh. Suka tidak suka, cepat atau lambat, kita akan meninggalkan fase yang ketiga menuju fase yang keempat. Bisa jadi saya terakhir, ibu-ibu. Bukan yang penting, bukan yang terakhir atau yang pertama. Yang penting husnul khotimah. Min jarobal alamin. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas, karena saya kalau bahas itu takut sebenarnya. Karena habis alam barzah itu masih ada sekitar 10 atau belasan yang akan kita lalui sebelum sampai surga atau neraka. Tapi Bapak Ibu, ada satu amalan yang menjadikan kita tidak perlu melewati fase ini. Jadi dari alam barzah, hari kiamat datang, kita dikumpulkan di padang mahsyar, itu langsung lep seperti cepatnya kilat atau cahaya, langsung ke surganya Allah. Nah, apa itu amalannya? Ya, besok lagi, insya Allah. Nanti habis bahannya kalau apa-apa semuanya hari ini. Makatan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini menyenangkan dan bisa menambah barokah ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Gimana Ibu? Menarik enggak ini? Sangat menarik loh Pak. Jadi besok 1 bulan ke depan semuanya sehat, Pak Nurdin juga sehat ya Pak ya. Diluangkan waktunya karena ibu-ibu dan bapak juga ya. Insya Allah menarik. Jadi nanti kita bisa ketemu lagi. Kami berharap mungkin nggak pakai undangan, kalau dengar monggo ya Bung ya. Jadi minggu pertama setiap bulan, sebulan sekali saja. Nanti kalau sering-sering enggak ibu juga bosan ya. Jadi sebulan sekali cukup insya Allah. Baik ibu-ibu, mudah-mudahan kajian tadi yang menarik itu tidak hanya menarik di sini, tapi insya Allah kita amalkan Bu, walaupun sedikit jadi orang yang golongan orang yang baik. Ya monggo lah, baik dengan tetangga, baik dengan keluarga dan seterusnya, juga dengan lingkungannya ya. Baik ibu-ibu, marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, nanti ada oleh-oleh yang dibawa kondur, bisa untuk dengan keluarga, monggo, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.